mempengaruhi kecepatan angin ini juga cooling pad Sheldrak yang kotor. Dan itu biasanya setiap Halo Bang, apa kabarnya nih? Ketemu lagi kita. Iya nih Bang Rus, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya Bang Rus? Alhamdulillah sehat. Salam sehat kita. Iya, salam sehat. Oh ya Bang, kemarin kan saya lihat video Abang ini Iya. tentang masalah Sheldrak bisa menghambat kecepatan angin di dalam kandang. Iya, kemarin kita sudah bahas secara garis besar faktor penyebab kecepatan angin kurang maksimal di dalam kandang. Salah satunya tadi yang disebutkan sama Bang Rus itu benar, itu dari Sheldrak. Itu dari Sheldrak yang kotor ataupun Sheldrak yang sudah tersumbat-sumbat banyak kotoran di dalamnya, sehingga kecepatan angin udara yang masuk dari luar ke dalam melalui si cooling pad itu tidak maksimal. Seperti itu Bang Rus. Mungkin karena Sheldraknya udah lama, banyak kotoran seperti itu ya. Sebelum kita lanjut, spesifikasi Sheldrak itu seperti apa sih Bang? Kalau untuk Sheldrak yang kita bilang standar untuk di daerah tropis, itu untuk ukurannya itu dia tinggi 150 cm, untuk lebarnya itu di kurang lebih 40 cm, dan ketebalannya itu kurang lebih di 15 cm. Itu untuk standar kita pemakaian di daerah tropis. Dan untuk bahan Sheldrak yang digunakan itu dari serutan kayu dan dicampur dengan bahan kimia juga, seperti itu. Dan itu sebenarnya Sheldrak kelihatannya kan tipis, tapi itu bukan dari kertas bahannya. Itu sebenarnya dari seratan kayu dan diolah lagi atau ditambahkan lagi dengan bahan kimia, seperti itu. Sudut kemiringan si Sheldrak ini itu juga yang standar itu di kemiringan antara 45 derajat. Jadi seperti ini bentuknya kurang lebih. Dan kita di sini juga sudah menyediakan Sheldrak yang ukuran 45 derajat, seperti itu kemiringan. Ada contohnya ya, gambarnya ya? Ada contohnya seperti itu. Nah, mengapa si Sheldrak ini bisa tersumbat seperti itu Bang? Apa aja itu Bang? Nah, salah satunya itu dari bak penampungan. Bak penampungan kita kan sekarang ini untuk di daerah peternakan kita, kandang-kandang yang close itu memakai bak penampungan untuk si Sheldrak, dan itu dikasih pompa airnya untuk memutarkan si airnya itu, seperti itu ya kan. Nah, ketika bak itu kotor dan jarang dibersihkan, sudah otomatis di situ kesedot oleh sisanya tadi kotoran-kotoran itu, sehingga masuk ke dalam Sheldrak ya kan, sehingga si Sheldraknya itu bisa cepat tersumbat dan tidak lancar untuk udara yang mengalir ke dalam kandang tadi, seperti itu. Terus yang kedua, apalagi yang menghambat kecepatan angin ini tadi dari si Sheldrak ini yang kita dari si Sheldrak ini tadi gitu kan. Yang kedua adalah berarti kualitas air juga sangat mempengaruhi. Kualitas air. Betul, kualitas air yang di daerah kandang atau lingkungan kandang kualitas airnya itu buruk atau kurang bagus, seperti zat kapurnya tinggi, itu juga akan menghasilkan endapan ketika dimasukkan ke dalam Sheldrak atau cooling pad itu tadi, sehingga itu juga bisa membuat si Sheldrak tadi tersumbat, seperti itu Bang. Terus apalagi yang ketiga? Yang ketiga itu debu-debu atau biasa kita kan kandang itu ada di pinggir jalan ataupun juga di pinggir-pinggir persawahan, seperti itu ya. Dan itu kan pasti ada lalu lalang orang bersawah ataupun orang lewat, seperti itu. Dan itu kadang-kadang suka ada debu ya kan. Jadi si Sheldrak tersebut bisa kena debu dari luar, seperti itu. Dan itu juga akan mengendap ke Sheldrak tersebut, sehingga itu juga bisa membuat si Sheldrak tadi tersumbat ya kan. Nah, untuk cara supaya dari luar tadi, dari si debu-debu tadi tidak masuk ke dalam, kita bisa sebenarnya dipasang juga paranet atau jaring ya kan, untuk menghalangi supaya si debu-debu tadi tidak masuk ke saring dulu, seperti itu. Biar bisa disaring ya. Iya betul, supaya bisa disaring dan debu-debunya tidak
ya mengurangi lah intinya, mungkin kalau Ya. hilang tidak tapi bisa mengurangi. Kalau untuk sel deck sendiri ini ketahanannya sampai berapa lama Bang? Kalau untuk sel deck itu sendiri, untuk ketahanannya sebenarnya juga tergantung pemakaian. Terkadang kita kan untuk kandang klosos itu beda-beda lokasi ya, ada lokasi yang daerahnya dingin, ada juga yang daerahnya panas, yang ekstrim panasnya seperti itu kan. Ya. Dan itu otomatis akan sering menggunakan sel deck ini, ya kan. Dan itu tergantung sama pemakaian kita juga tadi, dari kita sering tidaknya untuk membersihkan atau memaintain si sel deck tersebut. Itu juga sangat mempengaruhi ketahanan si sel deck ini, sehingga kita tidak cepat untuk mengganti sel deck yang baru, karena itu untuk di daerah panas benar-benar sangat berguna sekali untuk ayam seperti itu. Jadi ya ketahanannya itu kalau untuk pemakaian normal sih ya kurang lebih di 3 tahun mungkin masih kuat. Kalau untuk perawatan sel decknya sendiri itu caranya seperti apa aja Bang? Biar bisa lebih tahan lama gitu. Ya kalau untuk perawatan sel deck ini kita lebih rajin sih sebenarnya, lebih rajin setiap periode setelah kita sudah panen ayam, kita akan cuci kandang, dan itu kita juga jangan lupa untuk membersihkan si sel deck tersebut. Terkadang ada juga yang lupa atau memang cuma hanya disemprot-semprot saja seperti itu dengan air seperti cuci kandang. Sebenarnya untuk pembersihan si sel deck ini lebih baik dia divakum dengan desinfektan atau yang bisa mengeluarkan si kotoran-kotoran tersebut tadi seperti itu, sehingga si sel deck bisa lebih tahan lama. Karena yang namanya kita memakai barang kalau tidak dibersihkan, tidak dirawat ya otomatis barang tersebut akan cepat rusak gitu. Dan kita harus mengganti lagi, kita harus beli lagi, itu kan biaya lagi seperti itu. Ya. Ini kita cukup hanya merawat saja, kita rutinitaskan supaya si sel deck ini bisa tahan lama. Bisa tahan lebih lama. Betul. Ya seperti itu teman-teman, salah satu cara merawat sel deck agar bisa tahan lebih lama sehingga kita tidak cepat-cepat menggantinya dengan yang baru, bisa lebih efisien. Iya, jadi Bang Rus, di video sebelumnya kan kita sudah membahas faktor-faktor penyebab kecepatan angin tadi secara global, itu mulai dari sel deck, dari blower yang kurang maksimal, dan Ya. dari kebocoran-kebocoran pada terpal kan. Nah, di video ini kita sudah membahas tadi yang sel deck tersumbat seperti apa dan cara penanganannya seperti apa agar tidak terjadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman di sana. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk support kita dengan cara like, comment, and subscribe channel Kentung Official. Semoga kita bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.